Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 hingga ayat 21. Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 hingga ayat 21. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih membangunkan kami di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 hingga ayat 21. Di bawah perikop Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini ketong belajar dari Injil Yohanes. Apa yang diberitakan dalam kitab Injil Yohanes pada hari ini membuat ketong terheran-heran, tetapi tanpa ketong sadari bahwa pribadi lepas pribadi, ketong semua pernah ada di dalam posisi ini. Ketika ketong kehilangan arah dan tujuan, ketong berusaha jalan dan terus berjalan sambil berpengharapan kepada Tuhan dengan bertanya-tanya, di manakah Tuhan itu? Sambil berdoa, sambil merenung, sambil meratap dalam ketoprak kehidupan atas berbagai hal yang Tuhan berikan di dalam ketoprak kehidupan. Tetapi ketika Tuhan datang, ketong menjadi takut, ketong menjadi gundah, ketong merasa resah di dalam ketoprak hati dan pikiran. Karena apa? Karena ketong belum siap. Karena ketong belum siap menerima hal-hal yang sebenarnya Tuhan ingin berikan untuk menolong kita sampai kepada jalan yang seharusnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para murid memberikan tumpangan kepada Yesus di tengah laut itu, dan akhirnya mereka sampai kepada pantai yang mereka tuju, itu sebuah keputusan yang besar. Kenapa saya bilang keputusan yang besar? Karena awalnya mereka itu sangat-sangat takut melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka merasa bahwa itu sebuah ketidakmungkinan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi sebuah keyakinan yang muncul di dalam mempunyai diri, yakni iman yang percaya bahwa
Dengan memberikan tumpangan kepada Yesus, mereka dapat memperoleh sesuatu yang lebih baik. Mereka dapat memperoleh hal-hal yang lebih bijaksana, hal-hal yang lebih berhikmat di dalam kehidupan yang dipercayakan Tuhan. Di bulan lingkungan yang indah ini, saya mau bilang kepada Bapak Mama, Tuhan Yesus adalah sumber air yang hidup. Di dalam Dia kita menemukan kehidupan. Kita ketahui bahwa tidak semua orang dapat hidup tanpa air. Maka dari itu, marilah kita ada di sekitar, ada di dalam kehidupan dan persekutuan air yang hidup itu. Biarlah apapun yang kotong baca, apapun yang kotong renungkan, benar-benar mengalir di dalam kotong kehidupan untuk melakukan dimanapun kotong berada. Dengan begitu, kotong secara sadar mengakui bahwa Allah adalah air yang hidup itu. Allah dapat menenangkan segala badai, segala gelombang, segala kerusuhan yang terjadi di bawah laut, untuk menyelamatkan, untuk membawa kita pada tempat yang menenangkan dan menyejukkan. Selamat bertanggung jawab di dalam bulan lingkungan ini dengan mengingat sebagai Allah adalah air yang hidup. Selamat menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini, berkat Tuhan yang turun. Hati-hati dalam berkendara, Tuhan menolong kita semua.